bullying. Kalau bicara bullying itu Bapak Ibu, bajunya udah robek nggak? Kalau pelaku bullying itu bajunya sobek nggak? Udah sobek ya? Karena sesuatu dan lain hal pasti. Ada alasan kenapa anak-anak kita ini berperilaku demikian. Kan tidak mungkin brojol lahir langsung jadi pembuli ya Bu? Tidak. Kadang-kadang kita bingung kenapa gitu ya anak-anak kita ini, apalagi sejak era pandemi, banyak sekali keluhan anak-anak yang membuli teman-temannya. Dulu sebelum pandemi sudah ada banyak, setelah pandemi berkurang. Tapi sekarang trennya naik lagi. Dan tidak hanya membuli teman sesama temannya, tetapi juga berani membuli gurunya. Betul? Membuli gurunya, membuli kakak kelasnya, membuli orang tua di rumah, tetapi juga tidak jarang sebaliknya. Betul? Guru, orang tua rumah gitu ya, teman-temannya juga ikut membuli. Kita bicara data dulu nih Bapak Ibu, bantuannya Pak Perma untuk di next. Ya, bahwa kasus bullying itu terus terjadi dari rentang waktu 2016 hingga 2020. Ini data terakhir Bapak Ibu. Mungkin nanti saya share juga materinya. Jadi jumlah korban bullying di sekolah sejak 2016 itu mencapai 480 orang. Kebetulan saya juga berdinas di UPTD PPA Kota Samarinda yang memang setiap harinya menangani kasus kekerasan termasuk bullying. Kemarin juga ada kasus bullying seksual, bullying fisik yang dilakukan oleh sekelompok anak SD 5 orang terhadap 1 orang teman laki-lakinya. Jadi anak ini akhirnya tidak mau sekolah karena trauma. Ceritanya trauma gitu ya, tapi memang itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Belum lagi kasus-kasus yang dilakukan oleh guru. Tapi ada juga yang gurunya dibully oleh anak didiknya. Yang membuli tidak hanya anak didik, tetap tua si anak. Jadi guru saat itu merazia handphone, ditemukan ada pornografi di dalamnya. Kemudian si anak kenapa ibu buka HP saya? Kan itu privacy Bu. Ya, ngomongnya begitu Pak gitu ya. Tapi memang kenapa itu dirazia? Karena anak itu menunjukkan video pornonya ke teman-teman di kelasnya. Sehingga teman-teman kelasnya melapor. Dicek ada. Terus disita lagi handphone. Anaknya ngadu pulang sama orang tuanya ngadu. Handphone saya disita. Dia tidak menjelaskan utuh. Masalahnya apa? Hanya bilang handphone saya disita paksa sama guru saya Pak. Orang tuanya marah, informasinya sepotong, datanglah ke sekolah. Marah-marah dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pas gitu ya. Akhirnya kasus ini ditangani oleh UPTD PPA Kota Samarinda dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan juga pihak-pihak terkait. Anak nggak mau sekolah karena merasa handphonenya dirampas, gurunya diancam mau dilaporin polisi. Wah, ini kasusnya jadi makin kompleks ya. Tapi itu terjadi kan Bapak Ibu? Terjadi nggak? Ada kasusnya di Bontang? Ada. Itu Samarinda. Di Bontang ada nggak nih? Mungkin ya. Ya mungkin. Tetapi kalau kita bicara bullying, rasa-rasanya kok kayaknya di setiap sekolah itu ada ya Bapak Ibu ya. Ada anak-anak yang menjadi korban, ada saksi, ada pelaku. Nah, kita next. Bapak Ibu, perundungan ini kan masalah kita bersama ya. Apa cuma masalah Bapak Ibu guru? Masalah siapa Pak? Masalah kita aja? Masalah Ibu Bapak guru saja? Enggak, masalah semua. Termasuk orang tua. Orang tua juga ya. Orang tua berkontribusi nggak menjadikan anak seorang pembuli? Oke. Guru? Bisa jadi. Teman sekitarnya sebaya? Bisa jadi. Makanya kalau kemudian kita tadi Bapak Ibu hubungkan dengan gen, dengan golongan darah, berarti kan mereka sudah punya resikonya gitu ya. Mereka punya bawaan yang kalau kemudian itu dikenai trigger lingkungan yang negatif, maka akan membentuk pola-pola kepribadian pembuli atau agresif. Nah, ini yang perlu kita strateginya gimana nih supaya anak yang sudah jadi pelaku ataupun yang jadi korban yang bajunya tadi sudah robek, betul ya Bu? Itu kita balikin
bukan bajunya itu yang disalahin. Ya, yang harus dibenerin adalah bagaimana kita kemudian memberi perlakuan, ya, sehingga secara lingkungan nanti kalau lingkungannya juga baik, dia juga akan mengikuti pola perilaku yang adaptif. Gitu ya, Bapak Ibu. Kita akan bicara nggak lama, Bapak Ibu, karena waktu saya tadi cuma sedikit, gitu ya, dikasih waktu 1 jam, betul Bu? Oke, kenali jenis, sadari, cegah dan atasi. Lanjut, Bapak. Next, ya. Bullying itu hanya terdiri dari kata kunci 3, yaitu sengaja, berulang kali, dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi si pelaku ini tidak hanya bicara fisik, Bapak Ibu, tidak hanya bicara badannya lebih besar, tetapi secara kepopuleran dia anak yang lebih populer di sekolah juga bisa. Tapi yang jelas ada ketimpangan kedudukan. Nah, sengaja dan juga terus menerus. Jadi kuncinya cuma 3, Bapak Ibu. Kesengajaan, terus menerus, dan relasi kuasanya tidak sepadan. Ya, karena si pelaku memang biasanya merasa lebih hebat, lebih keren gitu ya, lebih kuat daripada korbannya. Dan ini langsung dilakukan terus menerus. Kalau bercandaan tentu Bapak Ibu sudah bisa bedain ya, bercanda dengan bullying. Tapi seringkali bullying ini dianggap bercanda, tapi dampak bullying tidak sebercanda itu, Bapak Ibu. Banyak kasus siswa-siswa yang akhirnya depresi, bunuh diri. Paling gampang kita, Bapak Ibu, pernah cek nggak? Kalau anak-anak kita itu bajunya kan lengan panjang ya, pernah lihat lengannya? Ada apa di situ, Bu? Ada goresan ya, entah pakai penggaris, paling gampang pakai penggaris, atau bawa cutter ke sekolah, atau bawa gunting. Dan itu sering terjadi di sekolah. Waspadai tempat-tempat tersembunyi seperti kamar mandi, lorong-lorong ya. Jadi di sekolah-sekolah itu sering sekali terjadi kasus self harm. Lanjut. Jenis bullying saya rasa saya udah nggak perlu banyak ya Bapak Ibu, hanya mungkin sedikit. Kalau fisik itu Bapak Ibu udah pasti tahu, verbal itu dengan kata-kata kasar. Kalau relasional, ada yang tahu bagaimana bentuk bullying relasional? Betul, nggak ditemenin, dikucilkan, digibahin, digosipin. Kalau kelompokan dia nggak diajak kelompokan, ya. Jadi memang mendiskriminasi. Dan ini semua berdampak psikologis. Yang terakhir yang lagi marak, lagi ramai, cyberbullying. Betapa banyak anak-anak kita yang dibully di media sosial. Jadi apakah Bapak Ibu sudah berteman dengan anak-anaknya di media sosial? Sudah. Good. Memang itu adalah salah satu strategi pencegahan supaya anak-anak kita terhindar dari bullying. Lanjut, Bapak Ibu, termasuk nama julukan orang tua, ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau zaman saya dulu tuh yang diolok orang tua ya, sekarang mungkin udah enggak. Sekarang yang banyak itu bullyingnya body shaming, ya Pak. Fisik, ngomongin fisik ya, tapi nggak langsung nyerang, tapi ngomongin fisik. Atau menyebar yang lagi rame juga Bu, WA group. Ada sekelompok anak yang bikin WA group, ada yang dimasukin di WA group, tapi dia jadi korbannya, khusus dibuat untuk ngebully temennya. Ada tuh Bapak Ibu. Jadi WA group isinya 10 anak, kasihannya satu anak ini dipikir, oh aku di-add di grup, wih mau ditemenin dipikirnya. Ternyata setelah masuk dalam grup dia dibully. Nah ini kasusnya sempat juga ramai ya. Di mana saja sih terjadinya Bapak Ibu? Di mana-mana bisa. Ya di rumah, di sekolah, di lingkungan tetangga, sampai di media sosial atau internet. Lanjut. Oke, bullying Bapak Ibu itu tindakan bukan bercanda, karena itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya, bahwa kita dilindungi oleh undang-undang. Kalau pelaku bullyingnya adalah orang tua, tenaga pendidik, guru, tokoh masyarakat, maka hukumannya dipertambah 2/3 dari masa hukuman yang ada.
Karena dianggap kita harusnya melindungi, tetapi justru jadi pelaku, makanya hukumannya diperberat. Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pasal 54 ya, kemudian Permendikbud nomor 82 itu juga menjadi acuan dalam pembuatan program anti bullying, dan yang terakhir adalah UU ITE. Lanjut, Pak Bu, mengapa anak jadi pembuli? Terlepas kita bicara genetik, pola asuh ya, memang itu adalah hal-hal yang bisa membentuk anak-anak kita jadi pembuli. Tapi anak-anak kita Pak, di usia di bawah 18 tahun Bapak Ibu, mereka tidak mengerti bahwa itu perbuatan yang tidak boleh. Iya, sering gak Bapak Ibu misalnya memberi nasihat, kamu tuh udah gede, harusnya tahu dong kalau begitu tuh gak boleh. Kamu tahu gak mukul temenmu itu gak boleh? Begitu ya Bu? Iya tahu Bu, tapi masih dilakukan ya. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa Bu? Sering kali kita berikan nasihat, edukasi, gak habis-habisnya kayaknya seminar bullying ya. Tapi anak-anak kita kok masih saja melakukan itu? Ya, kenapa? Berarti ada sesuatu kan? Nah, ada sesuatu. Secara psikologis memang mereka punya kebutuhan untuk memiliki kontrol terhadap orang lain. Ini nanti kita bicara sistem limbik emosi dan PFC. Nanti ada videonya supaya lebih mudah dilihat. Kurang memiliki empati, belum muncul. Nanti akan muncul ketika kita berada di lingkungan yang mendukung. Tapi bagaimana mungkin kalau anak ini berada di lingkungan yang memang isinya kekerasan? Seringkali juga pelaku bullying ini Bapak Ibu adalah korban dari kekerasan. Mungkin KDRT di rumah ya, kemudian juga dia berupaya survive. Untuk survive tadi, dia harus mempertahankan dirinya adalah dengan dia menyerang lebih dulu. Nah, ini mekanisme yang sering ditemukan pada anak-anak pembuli, gitu ya. Jadi kadang kalau kita lihat anak pembuli kan ini anak nakal gitu ya, di label-label seperti itu bukan solusinya kan? Karena mereka sendiri juga sebenarnya tidak mau, cuma nggak tahu gimana caranya saya berhenti, karena itu sudah jadi pola kebiasaan. Dan menghentikan pola-pola bullying itu tidak bisa hanya pakai nasihat. Jangan, nggak boleh, nggak bisa dihukum. Hukuman yang bagaimana dulu nanti yang efektif? Ya, apakah kemudian dia harus dihukum fisik? Oh, tentu kita tahu itu adalah kekerasan lagi kan? Itu tidak boleh ya. Jadi apa yang terjadi? Ingin populer, yang perasaan mereka lebih penting daripada orang lain, merasa lebih berhak di sekolah ini, aku yang punya, aku yang paling keren nih di sekolah. Bapak Ibu gimana ngadepin anak begitu? Mungkin kalau kita bicara golongan darah, saya nggak tahu, belum ada penelitian yang menyampaikan bahwa golongan darah tertentu itu berpotensi menjadi pembuli. Nggak ada sebenarnya. Tetapi ya kita kan harus tetap melihat dari berbagai sudut pandang, baik dari biologis maupun dari lingkungan. Saya lebih concern bicara faktor lingkungan dan pola asuh gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada memang anak-anak yang tumbuh di lingkungan kekerasan ini pasti beresiko menjadi anak yang juga melakukan kekerasan. Betul nggak? Itu bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melihat interaksi orang tua. Bapak Ibu tuh kalau mau lihat orang tua murid, ya lihat aja anaknya. Betul kan? Ya kan? Oh, anaknya gini, ini orang tua juga jauh beda pasti kan? Karena lingkungan pertama orang tua. Jadi tadi saya bilang, anak-anak yang membuli itu sebenarnya juga merupakan korban. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak jangka panjang. Mereka tidak sempat berpikir, kalau saya pukul teman saya, dia akan mengalami trauma. Nggak bisa, belum berpikir ke sana. Dia belum menimbang konsekuensinya, logisnya belum muncul di usia di bawah 19 tahun. Bahkan Bapak Ibu, kita itu sebenarnya usia itu dibedakan dari anak, remaja, dewasa ya. Ada aturannya sudah, kalau anak-anak usia remaja itu 12 hingga 15 tahun gitu ya, 18 tahun itu dewasa. Padahal kalau kita bicara perkembangan otak, seseorang dikatakan dewasa itu di umur 25 tahun. Sekarang yang belum 25
berarti belum dewasa. Sebenarnya kalau bicara perkembangan otak, nah, ada video kita akan lihat sama. Lanjut ke biologi, saya hanya bicara masalah perkembangan otak, yaitu PFC, prefrontal cortex. Ini berdampak pada pengendalian dirinya. Kalau PFC-nya belum matang, maka dia juga akan sulit mengendalikan diri. Dan juga yang muncul adalah perilaku-perilaku agresif. Secara eksternal, nah kita bicara faktor keluarga. Siapa yang pertama kali berinteraksi dengan anak-anak? Tentu ayah, ibunya. Bagaimana anaknya mau lembut kalau bapaknya manggilnya juga pakai teriak? Betul nggak, Bu? Tapi kalau diadukan sama guru, ini anak bapak di sekolah mukul temannya, si bapaknya lebih marah 2 kali lipat lagi gitu ya, Bu. Ya, nggak terima anaknya dibilangin begitu. Padahal mungkin di rumah bapaknya juga seperti itu. Nah, jadi kita biasanya memang melihat faktor keluarga itu adalah faktor yang paling berkontribusi terhadap pembentukan karakter anak. Yang kedua, faktor teman sebaya, apalagi anak remaja. Bu, Pak, anak remaja itu paling suka curhat sama siapa? Sama temennya. Siapa yang lebih didengerin? Bapak ibu guru atau temannya? Temennya ya. Temanku itu adalah duniaku gitu ya. Karena mereka punya yang namanya konformitas kelompok. Ada 10 anak yang merokok, 10 anak yang merokok nih. Ada 1 yang enggak. Yang normal yang mana? Yang normal yang merokok, karena semuanya merokok. Itu yang dinamakan konformitas kelompok. Tapi itu menurut mereka, bukan menurut orang dewasa. Tapi itu perlu kita pahami memang. Mereka yang sering terlibat tawuran, ya, perilaku-perilaku beresiko itu mereka punya konformitas kelompok. Apa deh kata temanku, itulah yang benar. Remaja, kita bicara remaja, anak-anak yang masih belum berusia dewasa. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kita ketika kita memberi nasihat, tapi temannya semua begitu, yang nggak efektif, Bu, benar. Capek tadi nggak awet muda kalau kata Bu Eva ya, berkerut semua gitu ya muka kita karena kita marah-marah atau kita ngomel. Jadi faktor teman sebaya itu Bapak Ibu sangat kuat. Makanya ada program peer counselor, betul. Ada program konselor sebaya ya, Bapak Ibu di tiap sekolah. Itu bagus sekali. Memang itu ditujukan untuk bisa merangkul mereka-mereka yang punya konformitas kelompok dengan temannya. Supaya ketika yang ngasih konseling ini teman sebaya, mereka relate, iya, mereka dengar daripada gurunya yang ngomong. Ibu ini tahu apa sih? Bapak ini kan nggak tahu rasanya, gitu ya. Padahal mungkin kita dulu juga sudah tahu ya. Tapi sulit memberi pemahaman ini karena mereka itu udah nggak ikut sama kita. Lah kita lo generasi apa ini? Kalau saya sih generasi milenial ya, Bapak Ibu ya, yang lahirnya di tahun 85 ke atas ya. Kalau anak kita generasi apa? Generasi Z ya, yang lahirnya tahun 2000-an. Mereka gapnya jauh banget sudah sama kita. Jadi kalau Bapak Ibu itu memberi ilustrasi, Bapak dulu itu ya, Ibu itu dulu ya nak, nggak relate Pak. Ya itu kan Ibu, Bapak bukan saya. Susah kan nanti kalau udah begitu bingung kita mau ngomong apa. Karena udah mereka jawabnya begitu. Tapi benar gak? Benar kan? Nah ini yang perlu kita pahami. Faktor teman sebaya itu sangat kuat. Temen yang bilang, ini ikut, ayo lompat ke jurang, mungkin ikut kali Bu. Ikut aja. Ya, itu yang bisa menjelaskan kenapa banyak sekali kenakalan remaja yang terjadi. Yang terakhir faktor sekolah, tentu saja karena Bapak Ibu guru dan orang tua mereka selama di sekolah. Jadi dia juga meniru, mencontoh perilaku Bapak Ibu semua. Kalau kemudian Bapak Ibu mungkin menunjukkan perilaku kekerasan di sekolah, kira-kira mereka juga niru kan? Ya Bapak Ibu ya, mungkin kita sebagai manusia biasa pun pernah melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi ini yang harus kita tahu bahwa kita perlu mindful sebagai guru. Kita perlu sadari apapun yang kita lakukan itu akan dilihat oleh peserta didik kita. Ya, nanti bagaimana caranya bisa mindful? Nah sekarang saya tanya dulu nih Bapak Ibu, mindful kita main gampang. Saya mau cek Bapak Ibu mindful atau tidak? Hadir di sini apa tidak? Atau pikirannya ngawang-ngawang ke rumah? Ya. Oke Bapak Ibu.
Saya punya permainan sederhana, gampang banget, cuma tepuk tangan doang ya. Kalau saya bilang tepuk satu kali. Kalau tepuk dua kali. Tepuk tiga kali ya. Oke, siap? Siap. Kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, satu, dua, tiga. Oke, kesimpulannya Bapak Ibu nggak ada yang main full hari ini. Ayo, ada yang ngerti nggak? Enggak. Apa yang salah ya? Apa yang salah? Apa yang salah? Nggak ada tepuknya saya bilang tadi, nggak ada. Jadi kalau bilang tepuk satu, baru tepuk. Kalau cuma bilang satu, tepuk nggak? Enggak. Nah, nggak main full. Pikirannya kayaknya lagi ngalor-ngalor kemana ini ya? Nggak fokus. Karena lapar dan mau sholat. Nah, iya ini. Aduh, saya akan cepat nih Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini video yang akan saya sampaikan sedikit, Bapak Ibu bisa lihat. Ini tentang perkembangan PFC, prefrontal cortex, yang kita semuanya punya, remaja. Jadi ada otak di bagian depan, namanya prefrontal cortex, Bapak Ibu, yang terletak dan di depan kita. Anak-anak kita itu belum berkembang PFC-nya. Padahal PFC itu adalah fungsinya eksekutif, logika, benar salah, baik buruk, konsekuensi. Jadi kalau ini yang nggak berkembang, kira-kira dia tahu nggak kalau saya mau teman, apa yang terjadi berikutnya? Nggak tahu. Yang salah kemudian apa? Ya karena memang PFC-nya belum berkembang. Dia banyak dipengaruhi oleh amigdala di belakang. Sistem limbik itu binatang punya. Binatang itu takut ya. Kalau dia lapar, dia kan cari makan ya, benar ya? Berburu. Nah ini nyambung sama mereka. Berburu ya, binatang itu kalau dia lapar kan dia cari buruan. Dia pakai mikir nggak? Ini buruan temanku. Ini udah diincer nih. Dia mau makan ayam nih. Taruhlah buaya mau makan ayam. Dia mikir dulu nggak Bu? Ini ayam punya temanku yang lain kan nih? Boleh nggak aku makan? Enggak kan? Kalau lapar ya jangan aja. Begitu juga anak-anak kita, kalau dia marah, dia nggak lihat lagi ini anak. Kalau saya